Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nas'alullaha azza wa jalla bimannihi wa karamih an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana mimma 'allamana wa yazidana ilman wa hudan wa taqwa innahu waliyun ala dzalika wa qadirun alaih. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar adalah nikmatu al-hidayatul Islam was sunnah, nikmat hidayah. Nikmat ketika Allah berikan kepada kita jalan-jalan kebenaran ataupun jalan-jalan kebaikan. Di antara jalan-jalan kebaikan itu adalah duduk di majlis ta'lim. Duduk di majlis ta'lim. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu din, ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Jalan ke surga adalah jalan yang dicari oleh orang-orang yang saleh. Jalan ke surga adalah jalan yang dicari oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan ke surga adalah jalan yang dirindukan oleh orang-orang yang ingin perjumpaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan ke surga adalah jalan yang dirindukan oleh orang-orang yang dia merindukan kampung halaman yang kekal abadi, yakni kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang jauh lebih baik dan juga kehidupan yang kekal. Maka di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka hendaklah kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menjaga nikmat tersebut, mensyukuri dan juga menjaga nikmat tersebut. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kami akan tambah nikmat untuk kalian. Tetapi jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Baik, pada malam hari ini kita membacakan kitab Kun Salafiyan Alal Jadah karya Syekh Dr. Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi hafidhahullahu ta'ala. Kun salafiyan alal jadah, jadilah seorang yang mengamalkan Islam ataupun
Jadilah seorang yang mengikuti generasi terbaik, yakni para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya meniti jalan mereka. Setelah muallif rahimahullahu ta'ala memberikan khutbatul hajah, setelah Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafidhahullahu ta'ala memberikan khutbatul hajah, memberikan khutbatul hajah, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kata beliau, amma ba'du faqad ba'asallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan linnas. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmah, sebagai rahmah kasih sayang bagi seluruh manusia, bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmah yang menebarkan rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. Wa ja'ala ummatahu ummatan wasata. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat beliau, menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatan wasata, sebagai umat yang pertengahan, umat yang adil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, yakni umat Islam, umat yang adil, umat pertengahan dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul, yakni Muhammad, menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat Muhammad ini adalah ummatan wasata, umat yang pertengahan, yakni udulan la yamiluna 'anil haqqi la ilal ghulu. Jadi maksudnya adalah umat yang adil, umat yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. La yamiluna 'anil haqqi, tidak condong, tidak berbalik daripada kebenaran. La ilal ghulu, kemudian juga tidak berbalik kepada al-ghulu. Sikap apa? Al-ghulu, sikap yang berlebih-lebihan, sikap yang berlebih-lebihan. Wala ilal jafa, dan juga yang dimaksud dengan ummatan wasata itu adalah umat yang tidak berbalik, tidak berpaling dari kebenaran, kemudian tidak berlebih-lebihan, dan juga tidak meremehkan. Tidak meremehkan. Bal yatawassatuna wa ya'tadilun. Bahwasanya ummatan wasata, bal yatawassatuna wa ya'tadilun.
Bahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka berada di pertengahan dan juga berlaku adil. Tidak gulu, tidak berlebih-lebihan, dan juga tidak meremehkan. Dinul Islami qad naha 'anil ghuluwi wal jafai. Oleh karena itu agama Islam melarang dari sikap apa? Dari sikap al-ghulu. Melarang dari sikap berlebih-lebihan dan juga sifat meremehkan. Wa amara bitawassut wal i'tidal fil umuri kulliha. Dan juga sesungguhnya wa amara bitawassut wal i'tidal. Jadi agama Islam memerintahkan untuk bersikap tawassut, berlaku adil dalam segala urusan, Wa inna min abraji simati hadad din. Sesungguhnya di antara ciri yang paling menonjol dari agama ini adalah al-adla wal insafa. Bersikap adil dan juga keseimbangan. Wa adama zulmi, tidak melakukan kezaliman. Wal hukma bil qistasi al mustaqim, serta menghukumi sesuatu itu dengan timbangan yang lurus, dengan timbangan yang adil, bukan menilai ataupun menghukumi sesuatu dengan hawa nafsunya ataupun kehendak dirinya, tidak. Wa inna khaira man yumathilul wasatiyah fil aqwali wal a'mali wal mu'taqadat al wasatiyah allati ja'a biha al Islam. Sesungguhnya sebaik-baik kelompok yang menerapkan, yang melaksanakan keadilan baik di dalam masalah ucapan wal a'mal, kemudian perbuatan, wal mu'taqadat, kemudian berkenaan dengan keyakinan, al-wasatiyah allati ja'a bihil Islam, yang dibawa oleh Islam. Ini sikap pertengahan yang diajarkan di dalam Islam. Khairu man yumassiluha, yang pertama kali ataupun orang yang paling baik melaksanakannya, mengamalkannya, sikap pertengahan ini baik di dalam masalah ucapan, perbuatan, keyakinan, mereka itu adalah ahlus sunnati wal jamaah. Hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Alladzina tamassalul islama fi jami'i umurihim. Kenapa? Karena ahlus sunnati wal jamaah mereka menerapkan Islam fi jami'i umurihim, di dalam semua perkara, iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencontoh, mengikuti para khulafai rasyidin, ittiba'an lil kitabi was sunnah, serta mengikuti alkitab dan sunnah, wafqa fahmi salafil ummah, wafqa fahmi salafil ummah, yang sejalan, yang sesuai dengan pemahaman
salaful ummah, umat-umat terdahulu. Fahum awlan nasi dukhulan fi hadhihi al-wasatiyah wa inna kulla ma'na min ma'ani al-wasatiyah sabata li hadhihi al-ummah. Mereka itu adalah, yakni Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka itu adalah orang ataupun manusia yang paling pantas berada di atas keadilan. Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang paling pantas berada di atas keadilan. Dan sesungguhnya setiap makna dari makna-makna keadilan yang terdapat pada umat ini, fali ahli sunnati wal jamaah minhul hadul awfar wal nasibul a'la. Maka ahli sunnati wal jamaah, mereka itulah yang memiliki bagian yang paling banyak dan juga paling tinggi di dalam apa? Di dalam menerapkan keadilan, bersikap tawassut, pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan. Wa ma dzaka illa li'annahum al-anmudaj al-amsal lil ummah allati ja'alaha Allahu ummatan wasata. Hal ini karena mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka merupakan contoh suri tauladan bagi umat yang Allah jadikan umat tersebut, yakni ummatan wasata, sebagai umat pertengahan, sebagai umat pertengahan. Kemudian wa akhbaru annaha khairu ummatin ukhrijat linnas. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Ahlus Sunnati itu adalah ummah ukhrijat linnas, umat yang dikeluarkan untuk manusia, umat yang dikeluarkan untuk manusia, bagi manusia. Idhum ta'ifa al-wahidah allati haqqaqat al-mutaba'ah al-mahdah li kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka, yakni Ahlus Sunnah, adalah kelompok satu-satunya yang menerapkan mutaba'ah, yakni mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dengan murni kepada apa? Kepada kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikhilafi ghairihim min firaq wa tawaifil ummah fa innahu ma min firqatin wala ta'ifatin illa walaha min al-aqwali wal i'tiqadat ma yukhalifu kitab Allah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kelompok lainnya, karena tidak ada satu kelompok dan tidak ada satu golongan pun kecuali terdapat beberapa pendapat dan keyakinan yang bertentangan, yang pendapat-pendapat mereka, keyakinan-keyakinan mereka menyelisihi kitab Allah, menyelisihi Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika, oleh karena itu, kana Ahlus Sunnati
khaira firaqin hadhil ummah. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah adalah sebaik-baik kelompok hadhil ummah di tengah-tengah umat ini. Wa awsatu tawaifiha, dan kelompok yang paling adil. Fahum ta'ifa al-mansura, mereka itu adalah golongan ataupun kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahum al-firqatun najiyah, maka mereka adalah golongan yang selamat. Wahum kama qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan mereka lah yakni Ahlus Sunnati wal Jamaah sebagaimana diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, wasatun fin nahali kama anna millatal islami wasatun fil milal. Pertengahan di antara setiap golongan, sebagaimana agama Islam pertengahan di antara setiap agama. Maka termasuk perkara yang sudah diketahui, sudah maklum. Perkara wa minal ma'lum anna ahla sunnati wal jamaah hum ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum at-tabi'una lahum bi ihsanin. Sudah diketahui bahwasanya Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah mereka itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah itu adalah hum at-tabi'una lahum bi ihsan. Orang-orang yang meniti jalan ataupun mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Wa man sara ala manhajihim, dan siapapun yang berjalan di atas manhaj mereka, tata cara beragama mereka, wa salaka tariqahum ila yaumiddin, dan juga orang-orang yang menempuh jalan mereka sampai hari kiamat, mereka itu adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnati wal Jamaah itu adalah para sahabat, karena para sahabat berguru langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang generasi setelahnya yang mengikuti para sahabat dengan berbagai macam kebaikan, dan juga orang-orang yang menempuh manhaj mereka, yang berjalan di atas manhaj mereka, tata cara agama mereka, tidak menambah dan juga tidak mengurangi, dan juga menempuh tariqah, jalan-jalan mereka di dalam beragama ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Inilah yang dimaksud ataupun disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walam yatasamma Ahlus Sunnati wal Jamaah bihadal ism, dan Ahlus Sunnati wal Jamaah dikenal dengan nama ini, ya. Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya, tidaklah menamakan kecuali dengan nama ini, yakni Ahlus Sunnati wal Jamaah. Walam yatasamma Ahlus Sunnati wal Jamaah bihadal ism. Jadi tidaklah Ahlus Sunnah menamakan dirinya kecuali dengan istilah ini, yakni Ahlus Sunnati wal Jamaah. Akan tetapi illa ba'da ma dhaharat al bid'ah. Akan tapi setelah nampaknya di tengah-tengah kaum muslimin berbagai macam bentuk kebid'ahan, wa ta'addadat firaqud dolal, kemudian telah bermunculan, telah menyebar firqah-firqah yang
sesat. Kemudian wa akhadha kullu yad'u ila bid'atihi. Kemudian setiap firqah ini tentunya menyeru kepada kebid'ahannya, menyeru kepada hawa nafsunya, ma'a intisabihim fi dhahir ilal Islam, yang sementara secara zahir, secara lahiriah mereka menisbatkan dirinya kepada Islam. Secara zahir menampakkan dirinya ataupun menisbatkan dirinya kepada Islam, akan tetapi menyeru kepada perkara-perkara yang tidak diajarkan di dalam Islam. Maka min huna, maka dengan alasan ini, karena bermunculan berbagai macam firqah-firqah dolal, firqah-firqah yang sesat, yang menyeru kepada kebid'ahan dan hawa nafsunya, sementara mereka menisbatkan dirinya kepada Islam, menisbatkan dirinya kepada ahlus sunnati wal jamaah, karena semua firqah menisbatkan dirinya kepada ahlus sunnati wal jamaah. Min huna kana la budda li ahli al-haqqi an yu'arrifu bi asma'i tumayyizuhum an ghairihim min ahli al-ibtida' wal inhiraf fil aqidah. Maka pemegang kebenaran, orang-orang yang benar-benar menempuh jalannya para sahabat, orang-orang yang mengikutinya sejalan dengan mereka, maka mesti dikenal dengan identitas yang membedakan mereka dari yang lainnya, dari kalangan para pelaku bid'ah dan para penyeleweng, penyimpangan, yang melakukan penyimpangan di dalam masalah akidah. Fadhaharat hainaidin asma'uhum syar'iyyah al-mustamiddah minan nususi asy-syar'iyyah. Maka ketika terjadi demikian, bermunculan berbagai macam firqah yang menisbatkan dirinya kepada ahlus sunnati wal jamaah, akan tetapi menyeru kepada kebid'ahan, maka untuk membedakan antara ahlus sunnah dengan orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan, maka tentunya untuk membedakan, maka muncullah istilah, nama-nama secara syar'i yang diambil daripada nas-nas syariat. Famin asma'ihim, dan di antara nama-nama tersebut adalah ahlus sunnah, kemudian ahlus sunnati wal jamaah, kemudian istilah lainnya apa? Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Istilah yang lainnya adalah ta'ifah al-mansura, kelompok yang mendapatkan pertolongan Allah. Wa ahlul hadis wal athar, kemudian orang-orang yang perhatian terhadap hadis dan juga perhatian terhadap asar, perhatian terhadap qaul para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Walakin lamma tasammat ba'du tawaif al-mubtadi'ah bi ahli sunnah, ketika sebagian kelompok bid'ah menyebut dirinya, menisbatkan dirinya kepada ahlus sunnah, wahum laisu ala mu'taqidin ahli sunnati wal jamaah, akan tetapi pemahaman mereka sejatinya tidak berada di atas akidah keyakinan ahlus sunnati wal jamaah. Min huna tusamma ahlus sunnati wal jamaah bi salafiyin. Maka dengan demikian
ya, ketika mereka ataupun sebagian kelompok yang melakukan kebid'ahan menisbatkan dirinya kepada Ahlus Sunnah, padahal mereka tidak sejalan, tidak berada di atas keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, maka dengan demikian untuk membedakan antara mereka dengan orang-orang yang benar-benar ingin mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka untuk membedakannya dengan istilah bi salafiyah ataupun bi salafiyin, dan wa atlaqu ala da'watihim, kemudian menyebut dakwah mereka dengan dakwah salafiyah. Untuk apa? Untuk membedakan Ahlus Sunnah yang sebenarnya dengan Ahlus Sunnah yang hanya menisbatkan dirinya kepada Ahlus Sunnah, padahal mereka menyeru kepada kebid'ahan. Faqayyadu ittiba'al kitab was sunnah bifahmi salafis salih minas sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin mimman urifa bitamassukihi bis sunnah wal imamati fiha wajtinabil bid'ah wa tahdhiri minha. Maka dengan mengkhususkan ittiba kepada Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, orang-orang saleh, generasi terbaik dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar, mimman urifa bitamassukihi bis sunnah wal imamah fiha. Maka dari kalangan orang-orang yang dikenal, mimman urifa bitamassukihi, dari kalangan orang-orang yang dikenal ataupun berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajtinabil bid'ah, kemudian menjauhi berbagai macam kebid'ahan, wa tahdhiri minha, dan juga memperingatkan dari kebid'ahan. Inilah diantara sebab munculnya munculnya istilah salafiyin dan juga istilah dakwah salafiyah. Jadi dakwah Ahlussunnati wal Jamaah yang membedakan, ya, yang membedakan dengan apa? Dengan orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan. Sehingga dakwah salafiyah ini adalah dakwah yang mengajak kepada Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman orang-orang saleh terdahulu dari kalangan para sahabat, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar, sehingga mereka dikenal dengan orang-orang yang teguh pendirian di atas sunnah dan menjauhi daripada kebid'ahan, dan juga memperingatkan kaum muslimin ataupun orang-orang dari perbuatan bid'ah. Wa qad amarana Allahu bittiba'i sahabah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Waqtifa'a atharihim, kemudian menempuh jejak mereka. Wasuluka manhajihim, dan juga Allah perintahkan untuk mengikuti jalan cara beragama mereka.
Allah berfirman dalam surat Luqman, wattabi' sabila man anaba ilai. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Jalan orang-orang yang kembali kepada Allah, mereka itu adalah yang setia kepada Rasulullah, itu adalah para sahabat. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yaqul Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa kullu minas sahabati munibun ila Allah fayajibu ittiba' sabilihi fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilihi. Para sahabat, mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti jalan mereka, jalannya para sahabat. Wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu, kemudian juga mengikuti ucapan, keyakinan, akidah mereka, min akbari sabilih, yang merupakan seutama-utamanya jalan. Wa dalilu ala annahum munibun ila Allah Ta'ala, dalil yang menunjukkan bahwasanya para sahabat mereka adalah orang-orang yang munib, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna Allah qad hadahum, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah, taufik kepada mereka. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 13, wa yahdi ilaihi man yunib. Dan Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada agamanya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yunib, orang-orang yang kembali kepada Allah, Allah akan berikan hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan petunjuk. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qad radiyallahu 'ani sahabah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ridha kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah berfirman, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Surat At-Taubah ayat 100. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah ridha kepada para sahabat. Allah ridha kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan kaum muhajirin dan juga kaum ansar, walladzina taba'uhum bi ihsanin, yang mereka adalah orang-orang dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Siapa yang Allah ridhai? Mereka para sahabat. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, dan yang demikian itulah
kemenangan yang besar bagi orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam manhaj ataupun tata cara beragama. Falaysa minal ibtida'i fi syai'in an yatasamma ahlus sunnati wal jamaah bi salafiyin. Dan bukan termasuk bid'ah sedikit pun menamakan ahlus sunnati wal jamaah dengan salafiyin. Tidak termasuk bid'ah. Kenapa? Inna mustalah as-salaf, karena istilah salaf itu sangat sesuai dengan istilah ahlus sunnati wal jamaah. Yusawi tamaman mustalah ahlus sunnati wal jamaah. Jadi sesuai secara sempurna dengan istilah ahlus sunnati wal jamaah. Wa yudraku dzalika bi ta'ammuli ijtima' kulli minal mustalahin fi haqqi sahabah. Hal itu diketahui dengan melihat terkumpulnya kedua istilah tersebut pada diri para sahabat. Mereka lah itu adalah salafus saleh. Para sahabat mereka itu adalah salafus saleh. Hum ahlus sunnah. Mereka itu adalah ahlus sunnah. Fakama yasihul lana al-qaul sunni. Sebagaimana juga bolehnya seorang mengatakan menisbatkan dirinya kepada sunni. Nisbatan ila ahli sunnah. Nisbah kepada ahli sunnah. Begitu pula yasihul lana al-qaul. Maka boleh juga seorang menisbatkan dirinya salafiyun. Nisbah ila salaf. La farqa. Ini nisbah kepada salaf, generasi terbaik para sahabat. Maka inilah farqa. Tidak ada bedanya seorang mengatakan sunni. Tidak ada bedanya seorang mengatakan salafi. Ini menisbatkan dirinya kepada ajaran generasi terbaik daripada umat ini. Yakni para generasi terbaik adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa innahu bi'adadi wujudil firaq. Kenapa? Sesungguhnya setelah munculnya berbagai macam firqah, aliran-aliran, wa husul al-iftiraq, asbaha madlul salaf muntabiqan ala man hafadha ala salamati al-aqidah wal manhaj tabaqan li fahmi as-sahabah wal quruni al-mufaddalah. Jadi sesungguhnya setelah munculnya berbagai macam firqah dan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat ini, maka salah satu di antara tanda kalimat ataupun kata salaf ini menjadi sangat tepat. Istilah salaf maka ini adalah sangat tepat bagi orang-orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj sesuai dengan pemahaman para sahabat generasi yang utama. Generasi yang utama. Wa yakunu hadal mustalah as-salaf. Maka istilah salaf menjadi sama dengan nama-nama syar'i, yakni ahlus sunnati wal jamaah yang lainnya. Muradifan li asma'i syar'iyyah al-ukhra li ahli sunnati wal jamaah. Kata lain ataupun nama lain daripada ahlus sunnati wal jamaah itu adalah as-salaf. Jadi kalimat salaf ini adalah kalimat syar'iyyah. Karena sejatinya kalimat salaf ini adalah
dinisbatkan, ditujukan kepada para sahabat. Generasi terbaik daripada umat ini. Wa anna da'wata ila tiba'is salaf, dan sesungguhnya seruan, ajakan untuk mengikuti salaf atau dakwah, awid dakwah salafiyah ataupun dakwah salafiyah, mengajak kepada untuk mengikuti salaf. Jadi generasi terbaik salaf itu adalah para sahabat. Generasi terbaik daripada umat ini. Ataupun ketika menyeru kepada dakwah salafiyah, innama hiya da'watun ilal islami al-haq. Maka tidak lain ketika menyeru kepada dakwah salafiyah, maka tidak lain dan tidak bukan itu adalah seruan, ajakan dakwah kepada Islam yang hak itu sendiri. Wa ila sunnatil mahdah, kemudian mengajak kepada sunnah yang murni, serta seruan untuk kembali kepada Islam seperti diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu wa talaqahu anhu ashabahul kiram, lalu diterima oleh para sahabat yang mulia. Wala syakka anna hadhihi da'wa haqqun wal intisabu ilaiha haqqun. Maka tidaklah diragukan lagi bahwasanya dakwah ini, yakni dakwah salafiyah, itu adalah dakwah yang hak. Wal intisabu ilaiha haqqun, kemudian menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah, menisbatkan diri kepada generasi terbaik daripada umat ini, daripada salafun salih, para sahabat, maka ini adalah dibenarkan. Maka ini adalah dibenarkan. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, apa kata beliau? La aiba ala man adhara madhhab salaf wa intasaba ilaihi. Tidak tercela orang-orang yang menunjukkan, yang menampakkan madhab salaf, wa intasaba ilaihi, menisbatkan dirinya kepada salaf, menisbatkan, kemudian menyandarkan dirinya kepada salaf, maka ini tidak tercela. Wantasaba ilaihi aw i'taza ilaihi, maka ini tidak tercela. Menisbatkan, menyandarkan diri kepada salaf, maka ini tidak tercela. Bal yajibu qabulu dzalika minhu, bahkan wajib menerimanya. Kenapa? Fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Karena madhab salaf, pendapatnya generasi terbaik daripada umat ini dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, la yakunu illa haqqan. Tidak ada pada mereka kecuali itu kebenaran. Kecuali itu adalah kebenaran. Wa qad kana li a'immatil Islam min ahli sunnatil athal kabira fi da'wah ila sunnah. Dan sungguh para imam dari kalangan ahli sunnah wal jamaah memiliki pengaruh besar dalam menyeru kepada dakwah sunnah ini. Wal auda ila tariqis salaf wa manhajihim wal iktida'i bihim. Kembali ya kepada jalan salaf dan manhaj serta mencontoh mereka, mencontoh para sahabat. Wa min haula'il a'immah, di antara para ulama tersebut ya
yang memiliki pengaruh besar di dalam menyeru kepada sunnah, menyeru kepada jalan salaf, dan mengikuti manhaj mereka di antara para ulama tersebut yang memiliki pengaruh besar terhadap dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Mereka itu adalah Imam Malik. Mereka itu adalah, di antaranya adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah, Ibnu Abi Asim, kemudian Imam Al-Asbahani, wal Ajuri wa ghairihim, dan selain daripada mereka. Thumma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya seperti Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnu Abdul Hadi, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Zahabi rahimahumullahu ta'ala. Mereka memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan dakwah salafiyah, terhadap perkembangan dakwah sunnah, dakwah sunnah. Kemudian setelahnya baru Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab dan para imam dakwah setelahnya, dan terus berkembang sampai saat ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab ini di pertemuan berikutnya, jadi setiap malam Jumat insyaallah kita akan membacakan kitab ini. Dan apa yang kita baca ini muqaddimah, pendahuluan, masih membacakan pendahuluan dari Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi di dalam muqaddimah kitab beliau Kun Salafiyan alal Jadah. Setelah kita membacakan muqaddimah, baru kita masuk pada pembahasan terperinci makna sunnah, makna salaf, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.